Ya, pemirsa, bagi masyarakat suku Dawan, perkawinan adat Senobif merupakan perkawinan yang tidak hanya mengandung nilai budaya yang tinggi, tetapi juga sangat unik. Perkawinan adat ini biasanya dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tetapi di Kabupaten Kupang dan kabupaten lain di Pulau Timor juga pernah melaksanakan perkawinan adat Senobif. Beginilah suasana pemingan atau perkawinan adat Senobif suku Dawan. Perkawinan Senobif merupakan perkawinan yang selain mengandung nilai budaya yang tinggi, tetapi juga sangat unik. Perkawinan adat ini biasanya ditemukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, terutama di daerah Kuanfatu, tetapi sering juga ditemukan di Kabupaten Kupang dan kabupaten lain di Pulau Timor. Pernikahan adat Senobif ini dikatakan mengandung nilai budaya yang tinggi dan unik karena mempelai pria bersama keluarga ketika hendak mengambil mempelai wanita harus melewati setiap pintu. Keluarga mempelai pria ketika datang membawa berbagai syarat yang telah disepakati sebelumnya bersama alat musik gong dan tambur yang dibunyikan selama dalam perjalanan. Sesampainya di rumah mempelai wanita, keluarga mempelai pria harus melewati pintu pertama yang dinamakan kelibat kelabat yang ditutup dengan kain adat. Pintu pertama ini biasanya dibuka oleh paman mempelai pria atau dalam bahasa Dawan disebut atoin amaf dengan membayar sejumlah uang, yang pada zaman dahulu biasanya dibayar dengan koin emas atau koin perak. Sebelum pintu dibuka, kepala marga mempelai pria dan wanita berbalas-balasan menyampaikan tuturan adat atau natoni. Setelah pintu kelibat kelabat dibuka, keluarga mempelai pria menuju ke sebuah pohon pinang yang telah ditanam oleh keluarga mempelai pria. Pohon ini dinamakan pohon siki. Biasanya pohon ini ditanam dalam, bahkan dicor agar susah dicabut oleh keluarga mempelai pria. Pada pohon pinang ini biasanya dihiasi dengan sirih pinang, selendang, dan berbagai hadiah lain yang dipasang oleh keluarga mempelai wanita. Sebelum pohon siki ini dicabut atau boka siki, maka harus terlebih dahulu dilakukan tuturan adat natoni. Kemudian keluarga mempelai pria akan bersama-sama mencabut pohon pinang tersebut. Tetapi jika keluarga mempelai pria langsung mencabut pohon pinang tanpa ritual tuturan adat natoni, maka keluarga mempelai pria didenda dan harus membayar. Biasanya setelah pinang berhasil dicabut, keluarga mempelai pria akan bersorak sukacita sambil menari-nari dengan diiringi dengan bunyian alat musik tradisional gong dan tambur. Setelah melalui pohon siki, maka keluarga mempelai laki-laki mengutus 2 orang saudara perempuan mempelai untuk menjemput mempelai wanita. Biasanya, sebelum masuk ke kamar mempelai wanita, harus melewati satu pintu yang dinamakan Eon Besi atau Swetan Eon Besi. Kemudian mempelai wanita akan dibawa keluar, tetapi harus melewati pintu terakhir yang dinamakan Eon Bisoko. Setelah melewati pintu terakhir ini, keluarga mempelai laki-laki akan menggendong mempelai wanita yang dijemput keluar sambil menari dan bersorak-sorak cita karena telah berhasil melewati beberapa pintu dan memenuhi berbagai syarat yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita. Di akhir dari semua ini, mempelai pria dan wanita didudukkan bersama semua keluarga, kemudian memenuhi setiap syarat lain yang telah dibawa oleh keluarga mempelai pria. Adapun dalam setiap tuturan adat natoni, kedua belah pihak akan berbalasan menggunakan sirih dan pinang atau dalam bahasa Dawan disebut puam nasi, manum nasi sebagai pengantara. Selanjutnya, keluarga mempelai wanita akan membalas bawaan keluarga mempelai pria dengan beberapa pemberian seperti kain adat dan sirih dan pinang yang dinamakan puam makuke dan manum makuke. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto TVRI NTT.